Hello Agripreneurs, di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa kali ya tentang budidaya pisang dengan Mbah Lasio. Nah sekarang kamu harus simak penjelasan budidaya pisang yang singkat dan padat dari petani yang dijuluki Profesor Pisang ini. Mbah Lasio memberikan penjelasan buat kita semua gimana budidaya pisang yang baik dari A sampai Z secara ringkas. Kami akan menyampaikan tentang cara budidaya pisang yang amat simpel sehingga dengan tujuan para warga masyarakat yang berkenan untuk budidaya pisang ini nanti tidak banyak kendala yang dihadapi. Oleh karenanya yaitu pertama, kita siapkan bibit yang baik dan sehat. Yang kedua kalinya kita siapkan lubang tanam kurang lebih 40 cm kubik untuk lubang tanamnya, dan jarak tanam ideal adalah 3 meter persegi. Dengan demikian secara menanam untuk keberlangsungan tanaman itu baik dan sehat, maka sebelum ditanam kita imunisasi atau secara tanaman divaksin, sehingga vaksin dengan pestisida nabati, juga bisa menggunakan PGBR dan bisa menggunakan apa saja yang sesuai dengan tanaman pisang. Dengan demikian untuk selanjutnya setelah kita imunisasi atau kita vaksin, baru kita sobek polybagnya dengan catatan lubang sudah siap dan kita masukkan dalam lubang. Setelah kita masukkan dalam lubang, kita tidak memberikan pupuk lebih dulu, tapi pupuk nanti setelah ditanam dan diuruk dengan tanah setinggi sama polybagnya tersebut yang terpendam, sehingga akhirnya di dalam lubangan itu pupuk dasar tidak di dasaran tanaman, tapi di lingkungan tanaman, maksimalnya adalah di atas lingkungan tanaman yang sudah teruruk oleh tanah yang sudah dari lubangan tersebut, sehingga itu hasilnya akan lebih menggembirakan dan akan lebih istilahnya agak mengurangi biaya produksi, karena menggunakan pupuk yang di atas lingkungan tanaman tadi itu akan lebih efisien terhadap pada bila pupuk dikasihkan di bawah tanaman tersebut. Dengan demikian setelah kita tanam, maka proses selanjutnya adalah adanya penyiangan, dan sebelum penyiangan tersebut dilaksanakan, maka untuk penanaman di musim kemarau sebaiknya setelah nanam itu disiram dengan air biasa atau air tawar, dan boleh air dari sumur, boleh dari keran, boleh dari manapun, yang penting disiram supaya pertumbuhan cepat hidup dan cepat bereaksi terhadap lingkungan tanah yang tersebut. Sehingga setelah kita tanam, kita posisi penggunaan pupuk itu kalau organik itu bisa 2 kali, yaitu di pasca menanam atau setelah tanam 3 hari atau 3 hari setelah tanam, itu dipupuk dengan dosis 3 kg untuk tahap pertama untuk pemupukan awal, sehingga setelah dipupuk awal itu nanti yang kedua setelah umur 3 bulan. Setelah 3 bulan kita pupuk dengan istilahnya pupuk terakhir itu 4 kg. Jadi total jumlah pemupukan satu batang seperti ini adalah 7 kilo untuk satu musim tanaman, sehingga hasilnya insya Allah akan baik. Dan seperti ini yang kami laksanakan adalah ini 7 kilo kami aplikasikan
2 kali, pertama 3 kilo, kedua kalinya 4 kilo, jedahnya 3 bulan. Tetapi kalau menggunakan dengan kimia, maka harus 3 kali. Pertama yaitu setelah tanam, itu kita gunakan pupuk yang kimia, misalkan Ponska atau NPK, itu cukup 50 gram. Dan yang kedua, jedah 3 bulan adalah 300 gram. Jedah 3 bulan lagi 350 gram. Jadi untuk satu batang dosisnya adalah 700 gram atau 7 on untuk tanaman pisang dengan menggunakan pupuk kimia. Dengan demikian hasilnya nanti cukup menggembirakan. Selanjutnya dalam proses penyiangan dan pembersihan lingkungan memang harus tidak tiap hari, harus tidak istilahnya, yang penting tidak kontinu, tapi sewaktu-waktu kita melihat tanaman itu banyak sampah atau kelaras, istilahnya daun yang menguning, maka sebaiknya dipotong. Dan pemotongan itu tidak boleh mepet dengan batangnya, harus paling tidak ada jeda 25 cm untuk menghindari adanya nanti kuman-kuman atau virus-virus yang cepat masuk di dalam batang pisang itu sendiri. Nah, oleh karenanya setelah itu tinggal kita menunggu kapan mulai keluar jantung dan kapan bisa kita panen. Dan biasanya kalau sudah keluar jantung itu 2,5 bulan sudah bisa diambil hasilnya. Itu yang kategori pisang rojo, ambon, kojo, kepok, cavendish itu 2,5 bulan sudah masak, bisa dipanen. Oleh karenanya demikian yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya, bila tanaman itu terganggu oleh hama dan penyakit, diantaranya virus bonggol, virus batang, maupun virus layu fusarium. Nah, itu pengendaliannya bisa, kalau layu fusarium dengan Trichoderma, PGPR dan sebagainya, dan juga bisa menggunakan pestisida nabati. Dan cara pengaplikasiannya kalau sudah ditanam, maka disuntik tanahnya kira-kira jarak 10 cm di lingkungan batangnya, disuntik dengan menggunakan linggis, dijojoh 4 titik, yaitu wetan, kulon, lor, kidul, itu kita suntik 4 titik, sehingga kita siram dengan Trichoderma yang dicairkan bisa, dengan pestisida nabati bisa, dengan pestisida yang lainnya terserah sumungguh. Oleh karenanya kalau sudah seperti itu, dalam pengamatan pengelolaan akhirnya bisa dianggap cukup dan dianggap bisa berhasil dengan apa yang dicita dan dicintakan. Terima kasih. Gimana? Informasi ini sudah jelas ya? Dan kalau kamu perlu informasi yang lebih detail lagi, kamu bisa tonton video lainnya di seri Budidaya Pisang Mbah Lasio. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi Agribisnis. Ketemu lagi di video selanjutnya ya.